Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir Viral Tapi Hoax bersama saya Gaib Mortusigit dan saya tidak sendirian bersama dengan Bang Asnil Bambani Amri, pemirsa fakta dari AJI Jakarta. Kita beri aplaus dulu buat Bang Asnil. Apa kabar Bang? Baik. Sehat ya? Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Aduh, kita seminggu nggak tampil dicariin banyak orang ini. Ya. Karena saat ini banyak orang butuh informasi yang benar. Dari sekian banyak informasi yang hoax banyak banget. Makanya mereka butuh kita untuk mana yang benar dan mana yang salah. Dan salah satunya yang lagi heboh soal fufu fafa itu salah satunya itu ya. Okay. Nah, itu benar atau tidak. Kemudian soal ada lagi beberapa yang lainnya, soal ada anak presiden dipanggil KPK kan. Nah, itu benar atau tidak. Dan kita akan membahas ini. Dan Anda nggak usah kemana-mana, stay di sini untuk mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang hoax, supaya kita tidak salah jalan. Karena kalau salah jalan, kita udah nggak bakal sampai ke tujuan. Bang Asnil, ini ada satu info setelah Bang Anies Baswedan tidak bisa maju di Pilkada DKI, banyak netizen Bisa atau tidak bisa kan? tidak ya. Terpaksa tidak bisa gitu ya. Terpaksa tidak bisa. Banyak netizen, warga, pendukung beliau, para anak abah itu mengusulkan supaya Pak Anies bikin partai aja dah. Biar nggak terombang-ambing kayak nyari jabatan kan ya, kesini kesana gitu. Mereka bikin partai seperti Pak SBY waktu itu. Benar. Kan langsung bikin partai kan, dan langsung jadi nomor 1 dan langsung jadi presiden. Mungkin Pak Anies bisa mengulangi langkah yang dilakukan Pak SBY. Nah, saya dapat info udah langsung ada pendaftarannya. Benar. Bahkan bukan cuma pendaftaran, sudah ada Google Form ya. Google-nya dan juga ada yang memberikan sumbangan Ya. uang untuk mendirikan partai. Kan butuh duit banyak. Hari gini bikin partai kan butuh uang banyak lah. Nah, ini seperti apa infonya? Partai Perubahan buatan Benar. Anies Baswedan sudah menerima pendaftaran dan sudah menerima uang sumbangan. Gimana Bang? Ya, ini terkait dengan proses politik ya, ketika Anies Baswedan gagal di bursa capres, kemudian terbuka peluang di pilkada, ternyata dia bisa, cuman ada yang tidak bisa kan gitu. Jadi dia ketika itu ada partai yang kemudian punya peluang mengusung dia, akhirnya pindah ke yang lain, dan begitu juga beberapa partai yang lain yang sebenarnya sudah bisa mengusung walaupun satu partai 3,5% suara gitu ya. Nah, di sisi lain Anies melewatkan kesempatan maju dengan calon independen juga. Padahal peluang ini juga bisa dilakukan. Nah, kekecewaan ini numpuk kan, karena fansnya Anies cukup besar kan, karena Jakarta di bawah kepemimpinan dia berhasil mempunyai pendukung yang cukup besar ya, apalagi di pemilihan capres suaranya cukup besar di Jakarta. Nah, luapan emosi ini ternyata makin membesar sehingga kemudian muncullah bergemalah Partai Perubahan itu di lini masa, di Twitter, di media sosial, di Facebook, di Instagram. Dan yang menarik itu adalah ada kemudian akun yang kemudian mendeklarasikan, seolah menyampaikan mereka udah buka pendaftaran. Nah, ini ketika kita cek dan ketika kita kawan-kawan jurnalis mengkonfirmasinya ke Anies Baswedan, Anies juga kemudian membuat live YouTube ya waktu itu dan mengklarifikasi itu. Dia menyatakan itu bukan dia, itu hanya kreativitas yang dibikin oleh para netizen gitu ya. Nah, itu sudah dibantah sama dia, clear. Sampai hari Sabtu kemarin itu Anies menyatakan itu bukan gagasan dari dia. Nah, artinya Partai Perubahan ini ada atau tidak gitu. Nah, kalau dari Aniesnya tidak ada. Namun ini sengaja dibikin oleh kelompok, nggak tahu ya apakah ini pendukung atau tidak. Dugaan kita memang pendukung gitu. Namun ini cukup mengkhawatirkan menurut saya ya, karena di Google Form yang disebar dalam akun yang mendeklarasikan informasi pendirian partai ini, itu dia meminta NIK.
nomor telepon, alamat, NIK. Oh, padahal itu NIK tuh masuk dalam perlindungan data pribadi ya. Nah, ini hati-hati. Jadi sekalian ini kita juga menghimbau publik hati-hati karena ketika di Google Form itu ketika saya buka wajib mencantumkan NIK itu. Kalau enggak dia dikasih tanda bintang merah. Tidak terdaftar sebagai anggota ya. Nah, kemudian ada grup WhatsApp-nya juga. Saya coba masukin grup WhatsApp-nya. Itu di kota kecil aja itu anggotanya udah ratusan. Luar biasa. Nah, itu Google Form-nya ada per provinsi kan. Aceh, Sumatera. Serius sekali berarti mereka ya. Ini. Jadi saya nggak tahu nih berapa orang yang sudah memasukkan. Jika NIK-nya udah masuk, ini berbahaya. NIK dia udah bocor ke tangan orang. Iya. Itu bisa dibikin pinjol, bisa dibikin judol, bisa apa aja tuh ya. Bisa apa aja nih. Ini hati-hati. Jadi kepada seluruh pendengar ini hati-hati ketika memasukin data itu, karena clear si Anies Baswedan sendiri menyatakan itu bukan dia dan itu adalah kreativitas dari netizen. Yang saya khawatirkan adalah datanya masuk ke dalam sistem yang dipegang oleh si yang bikin Google Drive ini. Nah, ini yang bikin ini udah ketahuan belum siapa? Yang pertama kali menyebarkan, ini ngeri juga nih sebenarnya. Ngeri ini sebenarnya. Memanfaatkan situasi kemarahan, kekecewaan, dan kekecewaan itu tersumbat kan dia karena nggak ada salurannya. Nggak ada salurannya. Mau milih mana? Iya. Anisnya udah. Anisnya nggak ada. Tiba-tiba ada satu akun yang memberikan pendaftaran Partai Perubahan Anies Baswedan. Merasa tersalurkan, akhirnya pada berbondong-bondong itu daftar. Benar. Dan ini mereka mendeklarasikan yang misalkan saya buka di Facebook gitu ya. Walaupun itu sudah di tag sebagai hoax gitu ya. Karena sudah dicek fakta oleh teman-teman media lain. Nah, ini menampilkan wajah Anies di situ seolah-olah ini adalah resmi dari Aniesnya berkiprah di partai ini gitu ya. Judulnya itu mari bergabung bersama Partai Perubahan, follow dan like dan bagikan. Nah, Google Form sesuai KTP domisili. Jadi Jakarta dikumpulin sendiri di Google Form-nya. Nah, kalau Jawa Barat ya sendiri juga. Syarat submit itu NIK-nya harus masukin. Saya coba masukin gitu ya. Nggak ada NIK, nggak bisa. Terpental. Berarti sistemnya udah profesional nih. Nah, sistem NIK ini. tanda bintang merah harus masukin gitu. Nama lengkap, kecamatan, kelurahan, sampai usia, nomor handphone, email. Wah, itu mah mengambil data pribadi beneran itu. Foto KTP juga diminta tuh. Oh. Lampirkan pas foto terbaru juga. Kayak daftar pinjol ya berarti ya. Pinjol ini yang punya kalau ada yang masukin, dia punya data pribadi banyak orang. Ini dengan cara memanipulasi seolah-olah dia adalah panitia pembentukan Partai Perubahan. Ya. Nah, dia akunnya di mana nih? Yang pertama kali nyebarinnya di Facebooknya, aku belum sempat mencoba mengelaborasi siapa yang pertama. Cuman kalau dari akun yang pertama di sini, saya ngeceknya di Facebook. Salah satu akun Facebook, sebentar. Dan beredar pernyataan bahwasannya ini tidak benar itu sudah dinyatakan Anies di YouTube dia. Ya. Di Instagram dia itu sudah dinyatakan. Nah, tapi ini muncul di kabar terkini official namanya, nama akunnya. Di YouTube tuh ya? Di YouTube. Sudah. Ada grup WA-nya juga tuh. Partai Perubahan Papua Barat, calon anggota provinsi undangan. Coba kita masukin gabung nih. Iya. Masuk nggak ya? Jadi memang buat teman-teman jangan sembarangan mengisi form yang kita tidak tahu siapa orang yang bertanggung jawab terhadap form itu dan nggak jelas dari instansi mana. Ini di grup Pejuang Khilafah. Judulnya aja udah kayak begini. Iya. Nanti jangan sampai nama Anda terdaftar sebagai pejuang jihad ntar. Kan kita nggak tahu tuh buat apa barang itu. Iya kan? Iya, ada NIK kita, nomor fotokopi, foto KTP, foto 3x4 masuk dalam ini. Iya, tiba-tiba nanti berikut daftar pejuang jihad yang sudah terdaftar untuk berperang kemana gitu. Ada nama-nama kita di situ. Jadi jangan sembarangan. Mungkin tapi kalau udah terlanjur ngisi tuh nggak bisa diambil lagi ya berarti? Nggak bisa. Udah milik mereka tuh ya? Mereka udah nyimpan. Mau ditarik gimana? Tinggal paling disita. Siapa yang nyita? Ya aparat hukum lah. Dia nggak punya wewenang untuk mengumpulkan data itu kan. Ya.
Padahal Anies udah bilang itu bukan dia. bukan dia kan, Bukan dan bukan udah timnya declare. juga. Oke. Nah, saya juga udah langsung dapat dari salah seorang orang dekatnya Anies, deket banget. Dia bilang, kan saya nge-share nih ini kita. Dia bilang, siap bang, itu bukan dari Mas Anies. Tim Mas Anies tidak mempublikasikan apapun soal partai karena itu masih tahap pengkajian. Clear tuh ya berarti Clear ya? itu di pernyataan di YouTube dan Instagramnya juga seperti itu. Yang saya khawatirkan ini, jika ada yang masukin data, foto KTP, foto dia, dimasukin di sana, dikumpulin. Nah, siapa yang megang data ini nih? Iya. Kasihan kan ketika tiba-tiba ada tagihan pinjol datang. Bukan tagihan cuma pinjol, bisa dipakai buat beli Shopee juga di Shopee tuh. Bikin ya Shopee bikin SIM card gitu kan. Bikin SIM card. Penipuan dan lain-lain berbahaya. Jadi NIK kita itu bisa dipakai untuk membuat ribuan SIM card. Kali itu nanti kalau jumlahnya udah ribuan ya, satu orang bisa satu SIM card dipakai untuk berbagai keperluan, termasuk untuk judi online, buat penipuan, buat segala macam, dan nama kita ada di situ. Jadi sekali lagi tolong hati-hati terkait dengan pengisian Google Form yang meminta biodata pribadi kita gitu. Oke ya Bang Asil ya. Sip. Jadi Anies Baswedan udah clear menyatakan bahwa dia belum bikin partai, dan tadi Mas orang dekatnya juga bilang bahwa masih kajian karena memang bikin partai itu nggak gampang. Bikin partai itu butuh biaya, SDM, dan pemikiran yang dalam, karena kalau nanggung juga susah. Kata Caimin kan, saya aja kapok bikin partai, nggak mau lagi, saya capek. Iya, karena udah punya partai ngapain? Kecuali kalau cuma pengen dipanggil ketum kan dia. Oke, jadi tautan pendaftaran Partai Perubahan buatan Anies Baswedan kita bisa nyatakan hoax ya. Semangat ya. Oke. Sekali lagi hati-hati, Mas Anies belum mendeklarasikan partai dan tidak ada pendaftaran apapun sebelum partai itu dideklarasikan. Dan biasanya yang mendeklarasikan itu atau yang menyebarkan akun itu dari akun partai tersebut. Ya, sekarang aja akunnya belum ada, sosmednya belum ada, partainya juga belum bentuknya, benderanya, segala macam, logonya juga belum dilakukan. Oke. Tapi kalau Mas Anies butuh sekjen, kita sih siap-siap aja ya. Oke. Ini udah Tadi katanya udah kepala badan penggiringan merangkap. Oh, merangkap. Boleh ya? Boleh. Kan lagi musim sekarang. Selanjutnya, ini ada artikel soal ini lagi fenomenal nih orang ini ya. Rocky Gerung tentang mahasiswa sahkan hukuman mati untuk koruptor. Ini maksudnya gimana nih? Infonya nih. Jadi ini tuh kayak screen capture ya, salah satu media yang kemudian berseliweran di Facebook gitu. Dan screen capture itu menceritakan Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung ini kan magnet informasi. Ya. Mau jadi idola sekarang nih, idola nih. Di video, dalam bentuk video maupun dalam bentuk teks, Rocky Gerung ini dicari informasinya karena pernyataannya yang nyelekit, pernyataannya yang to the point gitu kan, lugas gitu ya. Dan apalagi kemarin habis ribut, gelut. Ya, enggak gelut sih. Hampir gelut ya. Hampir diajak gelut gitu. Padahal sama Sylvester Stallone ya. Sylvester Matunita ya. Alumni Universitas Wira Swasta Indonesia. Sarjana wira swasta ya. Benar. Sarjana hukum. Sorry. Sarjana hukum. Bang Sylvester, semoga sehat-sehat ya Bang Sylvester. Nanti kita on air lagi. Dan di situ dijelaskan bahwasannya Rocky ini sebut geram ya, sebut mahasiswa yang demo kemarin mahasiswa dungu. Jadi screen capture itu memposisikan Rocky Gerung menyebut mahasiswa ini dungu. Oke. Jadi dungu, tolol, hanya dibayar 100.000 per kepala gitu. Dan tentu ini membuat ramai kan. Padahal selama ini publik tahu kalau Rocky ini lebih banyak berada di barisan mahasiswa. Iya. Kalau dalam mengkritik, dalam menyampaikan pandangan, dia selalu menjadi inspirasi mahasiswa. Lalu sekarang kok melawan mahasiswa. Nah, itu yang kemudian bergema di Facebook. Ini ada di akun mana nih awalnya? Ini RNA Channel. YouTube ya? YouTube. Ini berada di YouTube dan setelah kita cek tulisannya ini gitu kan. Ya
sebagai standar jurnalisme Nggak masuk lah ya. Penulisan kata-kata di sini kan huruf besarnya banyak banget ya. Iya. Dan Tanda baca. berani Singkatan. NGK ini kan merek busi kan. Iya. Iya. Itu maksudnya enggak ya harusnya ya? Iya, enggak kalau dalam bahasa tata bahasa kan enggak Enggak. ada E-nya. Oke. Nah, dari situ kita sudah firm, wah ini adalah hoax gitu. Ya. Produksi ciri-ciri hoax adalah Ya. seperti ini. Ya. Tata bahasa, penggunaan kata yang nggak benar gitu. Dan ya ketika kita kulitin ya sama. Kita cek di medianya, kita browsing di hari itu karena disebutin harinya itu 23 Agustus 3 ya? Agustus, kita cek di indeksnya ternyata nggak ada. Dan begitu juga dengan foto ini malah ditayang di media yang berbeda gitu. Media yang lain ternyata dicaplok di sini. Jadi memang ini adalah disinformasi yang sengaja dibikin oleh si pembuat. Nah, di sini tercatat RNA Channel. Dan firm ini adalah hoax. Karena foto ini ada di media lain. Di narasi itu menyebutkan media yang lain juga. Jadi dua media direferensikan, digabung jadi satu, dikasihlah narasi mahasiswa dungu dan tolol oleh Rocky itu. Dan ini murni adalah hoax. Tidak punya cantolan beritanya juga nggak ada, hanya screen capture yang diolah. Ya bisa kan dengan banyak aplikasi, sudah kelar itu. Ini pembuatannya sebelum sampai sesudah Rocky berantem ya? Sebelum kayaknya ya. Ini 23 Agustus, tayangnya 24 Agustus. Dibikinnya 24 Agustus. Tapi memang dibikin soalnya tanggal 23 ya. 23. Karena tampilannya seperti tampilan portal ya. Tampilan di media online ya. Media online. Untungnya nggak ada yang banyak reaksi ya. Tapi ketika yang minim literasi, nggak punya daya kritis untuk membaca ya kasihan, dia akan terjebak. Wah, Rocky Gerung ternyata melawan mahasiswa. ya berhadapan dengan mahasiswa. Oke. Ini akunnya di channel apa namanya tadi? RNA Channel. Itu sering ini kayaknya. Kalau dilihat Dia isinya beragam atau misalkan anti pemerintah atau pro pemerintah gitu. ini kalau dilihat dari itunya, dari dia di sini mendeklarasikan dirinya sebagai Content creator gitu. Ya. Dan memang menayangkan informasi-informasi yang seperti ini sih, memplesetkan informasi gitu ya. Ya. Jadi kalau konten kreator itu dia membuat konten yang tujuannya untuk kebaikan. Tapi kalau konten yang isinya hoax ya bukan konten kreator, konten hoaxers namanya. Jadi mohon buat konten kreator yang lebih lebih punya akhlak secara digital. Sesuai dengan baju saya nih. Akhlak digital. Akhlak digital, keren. Ya, yang akan launching. Ini nandingin yang di Merdeka ini. Jalan Merdeka. Yang berkantor di sana, Merdeka Selatan. Oh iya, akhlak itu ya. Yeah. Tunggu kita di 2025 nanti. 25. Kita akan launching akhlak digital roadshow di beberapa kampus. Mantap. Viral tapi hoax on kampus ya. Luar biasa. Dengan ini tema besarnya akhlak digital gitu. Alhamdulillah ya, kita doakan ya nanti pulang haji bermanfaat besar bagi publik. Yang penasaran mau ngelihat Bang Asnil secara langsung nanti kita udah ditunggu-tunggu di berbagai kampus ini untuk mengajarkan bagaimana memahami informasi yang benar dan informasi yang salah. Ya. Oke. Proposalnya bentar lagi jadi ya teman-teman ya. Oke. Artikel Rocky Gerung melawan mahasiswa dan tantang mahasiswa. Bukan artikel, screen capture. Screen capture. Rocky Gerung tantang mahasiswa yang mensahkan hukuman mati koruptor. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Semoga teman-teman yang salah baca sekarang udah bisa paham. Yang berikutnya ini ada informasi yang cukup menarik nih soal cover majalah Tempo bergambar Gibran tentang jejak Fufu Fafa di Kaskus. Memang Fufu Fafa ini awalnya muncul di Kaskus ya kalau tidak salah ya. 2014. Dan apakah artinya Fufu Fafa? Sampai sekarang juga kita nggak tahu juga maksudnya Fufu Fafa itu apa. Kalau orang Sunda nih bukan Fufu Fafa, Pupu Papa artinya. Karena dia nggak bisa ngomong F ya. Jadi dia ngomongnya Pupu Papa di Kaskus.
Tapi kalau ada teman saya bilang ini sebenarnya cupu papa gitu. Ya. Papa yang cupu gitu, kira-kira begitu ya. Oke, Nil, nih gimana nih? Ya. Memang ini, nih Fufu Fafa ini jadi viral karena ada aja netizen yang mengulik-ngulik dan menyatakan bahwa Fufu Fafa ini adalah akun milik anak presiden Gibran Raka Buming Raka. Meskipun Gibran hari ini sudah membantah bahwa itu dia nggak membantah, dia bilang tanyakan sama yang punya akun gitu. Jadi jawabannya itu. Ya. Karena Fufu Fafa ini dianggap menghina Pak Prabowo dan Presiden anaknya, terpilih, ya. Walaupun ini zaman dulu kayaknya, ini 2014 ketika Pak Prabowo maju bersama Hatta Rajasa kalau nggak salah ya, melawan Jokowi bersama dengan JK. Jadi memang kalau urusan ngulik-ngulik masa lalu tuh netizen Indonesia tuh nggak ada duanya udah. Sejarawan mana juga tumbang sama netizen kita gitu. Emang jagonya ini. Gimana nih Nil sebenarnya Nil beritanya Nil? Ya, Yang di Tempo ini. Kalau kita lacak Kaskus ya, ini berada Fufu Fafa itu berada di Kaskus, salah satu akun yang kemudian Sebentar. ada di Kaskus itu masih ada nggak sih? masih ada. Masih ada? Karena kan coba Itu zaman saya kuliah tuh Kaskus tuh kayaknya. saya masih SD itu, Bang. Wah, tua banget gua. Masih ada. Dulu kan Kaskus ini sempat diprediksi sebagai platform media sosial terbesar gitu. ya. Waktu ini yang bikin dulu dia punya ide lagi pas lagi buang air besar. Di kakus dia. Kaskus. Iya, dia lagi di kakus. Nggak pakai. Akhirnya dia bikin apa namanya, gua mau bikin karena habis lagi ini kan buang air kan. Udahlah, karena dapat idenya di kakus dinamain Kaskus. Kaskus gitu ya. Jadi memang itu jadi tempat ruang publik dulu ya. Pada saat itu di masa itu ya. Sekarang masih ada, cuman nggak sebesar dengan Twitter dan lain-lain. Iya, iya. Sudah diambil alih kan. Iya ya. Hijrah orang-orangnya ke sebelah gitu. Nah, 2014 itu masih tren di sana jual beli komunitas apa aja ada di sana ya, cerita-cerita segala dari macam. yang baik pengajian sampai yang Yang jelek-jelek ada. Nah, ruang-ruang publik ini yang kemudian salah satunya ada akun Fufu Fafa ini. dalam perdebatan soal politik. Walaupun Fufu Fafa ini tidak mendeklar siapa yang ngelola ya, nggak ada namanya kan di situ kan. Karena kebanyakan di sana akun anonim, Bang. Iya, akun anonim. Menurut waktu itu saya pernah juga ikut di Kaskus gitu. Pakai nama nggak pakai nama asli, pakai inisial memang gitu. Dulu namanya Tante Dori. Jangan dibaca. Oh, jangan baca. Enggak. Sorry, itu masa lalu ya. Iya. Nanti ketahuan. Jadi di akun itu Fufu Fafa banyaklah menyerang Prabowo saat itu mencalonkan, sampai ngulik soal pribadi dan lain-lain. Soal anaknya ya. Soal anaknya juga. Nah, kemudian ini berkembang, diangkat lagi di netizen belakangan ini dan disebut ada satu di Twitter menyebut ini adalah diduga adalah akunnya Gibran. Nah, terakhir pihak istana Grace Natali sebagai staf khusus ya ataupun sebagai PSI ya, dia membantah itu adalah Gibran. Nah, Gibran sendiri sudah membantah, tanya pada akunnya. Yeah. Nah, kita kan nggak bisa punya akses ke ke aplikasi itu. Yang punya akses yang pemilik aplikasi dan tentu adalah pengadilan jika ingin minta ya tinggal minta. Karena pihak aplikasi nggak bisa sembarangan, karena itu kan menyangkut kerahasiaan kan. Data-data private mereka kan. Tapi kalau pengadilan memerintahkan untuk buka siapa bisa. Iya. Nah, artinya siapa yang bisa buka? Ya, pengadilan. Nah, artinya siapa yang bisa memproses data itu diungkap? Siapa sebenarnya di balik akun itu? Bisa nggak sih kita angkat? Ya bisa, tapi harus melewati proses hukum. Iya. Nah, cuman yang terakhir ini ada cover majalah Tempo bergambar Gibran tentang jejak Fufu Fafa di Kaskus. Masuk di cover Tempo. Ngomongnya aja susah ya. Iya, memang nggak Fufu Fafa. Nah, ini saya coba buka di Tempo sendiri, di Tempo. Jadi ini cover majalah Tempo yang Gibran tampil di cover itu dengan judul pusing ngapusin jejak Fufu Fafa di Kaskus. Seolah-olah Tempo memberitakan ini gitu kan. Adalah masuk liputan khusus. Nah, ini dibantah oleh Tempo sendiri di situsnya Tempo juga, di Cek Fakta Tempo. Bahwasannya di Tempo sendiri menyebutkan
ini adalah judulnya Gerilya untuk Putra Mahkota, bukan Fufu Fafa. Ya. Jadi diganti judulnya Ganti aja. judulnya dengan ini pusing. Jadi judul aslinya ini judul fact-nya yang dibikin oleh Iya. pembuat hoax ini. Judul aslinya sebenarnya ini. Dan ini momentumnya Pas. Orang lagi debat Fufu Fafa di rame di Twitter, Ya. tiba-tiba Tempo nyebitin ini. Iya. Tinggal copy, ditampilin Judul. Ditambah lagi dukungan yang lebih menarik lagi, fotonya juga kelihatan Gibran pusing memang. ya Gitu. Ya, fotonya juga kelihatan pusing gitu ya. dengan Mumet, ya. wajah, muka, Lelah, mata gitu lelah ya. gitu. Jadi memang judul dengan foto tuh sangat dekat gitu. Mhm. Dan banyak yang percaya juga loh, Nil. Kalau dilihat di Kenapa Instagramnya, banyak yang percaya? Karena kan Tempo biasa bikin judul-judul nyeleneh kan, Ya, gitu. kalau lihat komentarnya ramai juga sih, Mas. Bang, ini berapa? 812 yang nge-like. Ini ditayangin oleh di Instagram di negeri Koplaknesia. Ini nama akunnya ya, saya nggak tahu siapa yang di belakang ini. Negeri Koplaknesia. Ya, negeri Ya, ya. Koplaknesia, underscore Koplaknesia. Ini berarti di IG atau di Instagram, Instagram. Ini yang pertama kali yang meluncurkan. Kalau yang ketangkap ini, Tempo juga mengecek fakta juga ini. Oke. Dan komentarnya ada yang percaya gitu. Gua ini salah satu coba bacain ya. Gua rasa waktu itu doi kebanyakan nyimeng sampai kebas kepalanya SMP nggak bisa ngoceh lagi. Wah, gitulah. Ini memang terkait dengan Gibran tertangkap di PIK lagi menggunakan narkoba ini. Iya, banyak yang percaya. Abis kita viral tapi hoax kita bantah bahwa Iya. itu hoax. Ternyata tuh 3 hari kemudian beredar infonya, makin meluas dan banyak yang percaya, gitu. Padahal doi ada di mana? Iya waktu itu. Jadi memang kemarin kita udah bahas ketika penangkapan itu Gibran sedang tidak ada Di Jawa Tengah. lagi di Jawa Tengah gitu. Jadi dari situnya sudah hoax beritanya karena ketika penangkapan Gibran memang tidak di PIK tapi lagi itu PIK 2 kan? Dia di PIK Iya, 2, Gibran di PIK 1. kemarin. Enggak, Gibran lagi di Jawa Tengah gitu, lagi acara apa gitu ya. Atau mungkin dia bisa membelah diri. Iya gitu. Jadi kita ngeliatnya dari situ ya. Jadi bukannya kita ada juga tuh yang bilang, kok lu belain banget sih Gibran? Emang lu mau jadi staf khusus Wapres? Enggak, saya emang udah ditelepon jadi staf Wapres, cuman bukan berarti saya belain kan gitu. Wapres Nicaragua maksudnya. Enggak. Jadi ketika penangkapan itu Gibran lagi di Jawa Tengah. Ya. Itu Kita aja. bicara faktanya Iya, ya. kita bicara faktanya ya Nggak gitu. mungkin dia bisa ketangkap. Nggak mungkin dia lagi mengusung Ahmad pilkada. Lutfi, Yang calon gubernur Jawa Tengah gitu. Nah kalau yang ini memang majalah Tempo sering kali dijadiin alat untuk tidak sekali ini ada banyak. Udah berkali-kali ya. Berkali. Itu juga terjadi di luar negeri ketika majalah Time gitu kan memajang foto seseorang, bahkan pernah juga majalah Time itu bintang porno ditaruh diganti gitu. Diganti ya? Ditaruh di cover majalah Times. Bintang porno ya gitu. Ya. Maksud hati lucu-lucuan gitu kan. Mungkin yang bikin ini maksudnya lucu-lucuan aja. Ya. Iseng, wah dan ini menarik nih lucu-lucuan. Tetapi ada orang atau pihak lain menganggap ini benar. Ya. Kasihan kan dia terjebloskan oleh kita maksud melucu tapi dia menganggap benar. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan nih. Jadi apakah benar akun Viva itu milik Gibran? Nah, seperti tadi Bang Asnil bilang Pak, kepemilikan asli Gibran atau bukan itu hanya bisa diketahui dibuka di pengadilan ya. Pengadilan. Karena pihak Kaskus tidak boleh membuka karena itu bagian dari kerahasiaan publik. Kita pun juga tidak tahu bahwa itu punya siapa ya, nggak bisa mengira-ngira juga. Kalau netizen tadi yang bisa ngulik-ngulik itu ya dia bisa bilang iya, ada juga yang membantah. Itu kan bisa jadi dugaan juga kan, karena belum ada pembuktian. Karena pembuktian itu kalau pembuktian digital itu kan sangat forensik kan. Ya. Harus forensik digital kan gitu kan. Nah, kita jurnalis itu nggak punya punya alat untuk membuka, misalkan membuka akunnya
Kaskus ya. Kaskus ataupun Bang Gaib gitu ya. Kita nggak punya alat Ya. untuk menyadap dan Iya benar lain-lain. benar. Yang punya alat itu ya pihak tertentu. Yang tertentu. Dan itu kalaupun dibuka itu harus ada izin pengadilan. Ya, nggak bisa sembarangan ya. Sembarangan. Mau nggak Kaskus buka? Kadang kan netizen itu hanya melihat oh orang ini pernah mengutip soal ini, berarti dia tahu soal ini kan. Ya. Tapi belum ada pembuktian realnya bahwa mungkin kalau di pengadilan atau ada misalnya pengadilan memerintahkan pakar untuk membuka, dia bukanya di mana, bikin akunnya di mana, kapan tuh bisa tahu ya orang Bisa kayaknya. tahu seharusnya. Kalau pihak yang developer pasti punya data Punya data itu. Punya data itu dan Ya. di mana dia buka loginnya, IP-nya Ya. itu ada datanya ada. Jadi buat Anda yang suka bikin akun-akun palsu untuk menyebarkan hoax, kalau dicari Anda tuh ketahuan. Ya. Bikinnya di mana, lokasinya, pakai handphone jenis apapun bisa gitu. Jadi jangan sembarangan membuat akun hanya untuk menyebarkan hoax, karena begitu akun itu viral dan Anda bisa dikenain sanksi hukum. Nah, sekarang siapa yang mau mengangkat kasus ini ke ranah hukum gitu kan? Ya. Melaporkan ke akun ini sampai kemudian dibuka ya. Karena kalau kasus ini berarti mesti ada laporan ya. Ada laporan. Mesti ada laporan ya, yang melaporkan Jadi adanya pengaduan ya, pengaduan bahwa Prabowo dan anaknya merasa difitnah gitu misalkan kan. Baru dilaporkan ke polisi, baru bisa diusut ya. Diusut, disita misalkan peralatannya yang itu bisa saja, tapi kan itu udah kerja penyidikan ya. Ya, Kalau teman-teman jurnalis itu kerja investigasinya, liputannya itu tidak sampai kemudian menyita barang bukti kan. Paling mendapatkan kesaksian. Misalkan Bang Gaib temannya Fufu Fafa gitu. Ya. Benar nggak di Bang Gaib? iya benar. Teman Bang Gaib. Oh, enggak. Ini teman saya yang lain. Iya. Teman saya yang gimana gitu kan. Nah, apakah ini terkait dengan cerita-cerita itu yang kemudian bisa dinarasikan oleh teman-teman jurnalis. Tapi tidak bisa kemudian menyita akun itu gitu. Karena akun itu yang berhak menyita adalah pengadilan dan dalam proses penyidikan hukum. Ya. Pak Prabowo juga santai kayaknya ya. Santai aja. Santai aja udah jadi presiden. Oke. Udah jadi kan santai dong. Kalau belum Wapresnya jadi. santai juga. Iya, kalau belum jadi baru lawan. Oke, cover majalah Tempo bergambar Gibran tentang jejak Fufu Fafa di Kaskus itu adalah hoax ya. Sepakat ya? Oke. Jadi jangan percaya begitu saja, cek dengan benar. Apalagi wajah kita di majalah Tempo. Waduh. Hoax lagi tuh, bener hoax. Itu lebih hoax lagi tuh. Wajah kita tuh biasanya ada di Gimana? viral tapi hoax. Itu pasti wajah kita. Selanjutnya, Bang Asnil, ini ada info Prabowo akan penjarakan anggota DPR yang tolak RUU perampasan aset. Ya, RUU perampasan aset ini jadi ramai lagi setelah Pak Jokowi melakukan press conference beneran ya. Press conference sampai doorstop ya. Pokoknya antara dua itu ya, bahwa tiba-tiba Jokowi ya, tiba-tiba Pak Jokowi menyatakan perlunya DPR segera mesahkan RUU perampasan aset di tengah hiruk pikuk RUU pilkada waktu itu lagi disahkan. Kenapa? Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Jokowi ngomong begitu ya, tapi pasti ada maksud baik lah ya, nama juga presiden ya. Amin. Dan tiba-tiba ada info bahwa Prabowo memaksa DPR untuk juga ikut mensahkan, kalau tidak akan dipenjarakan. Ya. Nah, info ini beredar cukup luas nih, Nil. Ini yang lucu ini. Jadi ini adalah hasil cek fakta yang kemudian diambil dijadikan hoax lagi. Oh gitu? Iya. Jadi judulnya itu sebenarnya salah gitu ya. Ini hoax. Prabowo akan penjarakan anggota DPR yang sengaja tolak pengesahan RUU perampasan aset. Oke. Ini tayang Mei 31 2024. Nah, kata salahnya itu, berita salahnya itu dihilangin. Jadi beritanya jadi Prabowo akan penjarakan anggota DPR yang sengaja tolak pengesahan RUU perampasan aset. Iya. Nah, Jadi bantahan hoax dibikin hoax Dibikin lagi. hoax Emang lagi. cerdas emang. Luar biasa nih pembuat hoax, emang nggak ada matinya ini. jadi ya mungkin
dipenggal ya, kata salah atau hoaxnya itu dihapus, di screen capture, disebarin screen capture-nya, screen capture-nya dibikin lah kayak di TikTok gitu kan, dikasih nyanyi. Padahal itu adalah informasi yang sudah dibongkar bahwasannya itu hoax. Mei 2024 beredar lagi di bulan September gitu kan. Dan ini menarasikan kira-kira Prabowo akan memenjarakan jika ada yang mengesahkan RUU perampasan aset. Dan ini menarasikan ya adu domba lah antara Jokowi ingin mengesahkan dan mendorong DPR untuk mengesahkan gitu ya. Tiba-tiba momentumnya disebutkan di sini Prabowo menentang itu. Jadi ini narasinya ini artikel di Kontan, judulnya itu Janji Prabowo Berantas Korupsi Beri Sanksi Pejabat Tidak Jujur, laporkan LHKPN. Narasi aslinya ya. Jadi ini diubah, diganti dengan Prabowo mengancam memenjarakan anggota DPR tadi. Begitu. Jadi inilah hasil cek fakta, kata salahnya dihapus sehingga jadi hoax baru. Ini berarti anaknya hoax ya, ini ya. Anaknya hoax. Oke. Ini udah clear ya bahwa sepertinya RUU perampasan aset juga nggak mungkin disahkan di tahun periode ini, mungkin di periode DPR berikutnya. Kalau mau. Mudah-mudahan kan kita banyak anggota DPR baru juga kan. Kita punya Uya Kuya, ya kan, kita punya Once Mekel, para artis, kita punya politisi-politisi muda, semoga dia bisa membuat reformasi di DPR. Oke, Prabowo akan penjarakan anggota DPR yang tolak RUU perampasan aset. Kita nyatakan hoax ya. Nah, selanjutnya ini lagi rame ini soal pilkada, dan memang calon yang satu ini sering membuat kutipan yang kontroversial juga ya. Terakhir beliau bilang orang Jakarta sebaiknya tinggal dan kerja di lokasi yang sama. Jadi kalau tinggalnya di PIK 2, kerjanya jangan di PIK 6. Kenapa tinggal di Menteng ya? Makanya tinggal di Menteng. Jadi kalau saya sekarang kerja di MNC, kantornya di Menteng, berarti tinggalnya di Menteng. Minimal sama Bu Mega. Iya, di kawasan Teku Umar lah ya. Amin. Tapi karena di Menteng Teku Umar pun udah penuh. Mungkin saya tinggal di Manggarai atau Menteng Atas. Itu lebih cocok ya. Bang Ridwan Kamil juga orang Bandung, masa kerja di Jakarta ya. Aduh. Nah, di Bandung aja gitu. Iya, di Bandung aja, Bang. Nah, ini infonya, Bang Ridwan Kamil ini calon gubernur DKI bersama dengan Pak Suswono menjanjikan bantuan 30 juta rupiah untuk apa ya? Biaya sekolah modal satu warga ya. Jadi satu warga DKI akan diberikan uang 30 juta rupiah per bulan kalau nggak salah ya. Per bulan. Nah, ini beredar memang cukup luas, apalagi di saat-saat menuju Pilkada 2024 ini. Ini bener nggak, Nil, sebenarnya infonya? Ini beredar di akun TikTok ya. Tapi ketika akun TikToknya itu mengambil nama Ridwan Kamil juga, @ridwankamil.official01. Wow. Jadi seolah-olah ini adalah akun resmi, official, akun resmi ya. Akun resmi dari Ridwan Kamil. Dan tadi pagi saya cek, itu akunnya sebenarnya udah dihapus konten ini. Tetapi untungnya sempat diambil oleh akun istrinya Ridwan Kamil, dan itu ditayangkan, dan mereka istrinya itu membongkar itu bahwasan ini nggak benar. Istrinya Ridwan Kamil? Iya. Istri saya yang suami banget ya. Karena beliau kan berkepentingan juga kan. Oh iya, Bu sebagai Atalia, calon ibu kota. Kok ibu kota? Ibu gubernur DKI ya. DKI. Dan beliau DPR juga terpilih kan? DPR terpilih. Dan buat Alia ini 5 hari yang lalu menyampaikan itu, mengklarifikasi itu di akunnya dia, di IG-nya dia. Bahwasanya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena di sini di belakangnya Ridwan Kamil yang ada di foto ini itu ada tagline dari Jawa Barat ya.
Ripah, repeh, rapih gitu. Ripah, repeh, rapih. Ramah ya. Ramah, ripah, repeh, rapih. Apa arti itu ya? Ramah baik. Ripah, Ya, gitulah mungkin teman-teman yang mau rapeh membantu, dan rapih. silahkan. Kalau rapi bagus ya. Rapi itu rapih lah gitu. Nah, di sini sebutin biaya sekolah 10 juta, modal usaha 10 juta. Bayar utang 10 juta. 10 juta. Nah, bayangin jika kemudian ini ada suaranya loh. Jadi kalau kita dengerin itu seolah benar-benar dia. Iya. Gitu. Tapi ketika kita lihat mimiknya dengan suara itu ada yang nggak klop sih sebenarnya. Tapi suaranya memang nyebutin 10 juta ini. Iya. Pakai AI berarti ini ya. AI. Apa yang kalian butuhkan, tapi ingat jika sudah saya bantu, jangan untuk foya-foya. Jangan untuk. Oh, cocok. Jadi, nah ada tag tambahan di sini dan ini lama kan, ini kan logo Jawa Barat. Logo Jabar. Jadi beliau masih jadi gubernur Jabar lah ya. Jabar. Ini masih video lama yang kemudian dipakai, kemudian dikasih AI, berdasarkan AI ini Hive moderation itu ini adalah permainan dari pakai aplikasi. Ya, Jadi, dan suaranya bisa sama ya. ya seperti itu. Ini mungkin yang buat yang handphonenya agak-agak burem ya. Percaya aja nih. Assalamualaikum, saya Ridwan Kamil. Di akun TikTok ini, saya akan berbagi bantuan. Luar biasa emang. Tapi bantuan ini hanya untuk yang benar-benar membutuhkan ya. Ya. Bantuan yang saya akan berikan sesuai keterangan di bawah. Silakan follow akun ini dan Dan bagikan keterangan di videonya. bawah ini. Lalu pilih apa yang kalian Oh iya, iya, iya. Tapi Pilih. ingat jika sudah saya bantu, jangan untuk foya-foya. Dan ini tren di TikTok dan udah dibantah. Nah, yang menariknya Atalia mendibang siapa yang punya akunnya. Siapa yang punya? Nah, kita geser nih gitu ya. Hah? Nah, di situ ternyata ada nomor WA gitu ya, nomor handphone. Dan yang nomor handphone itu sama Atalia dicek. Namanya Mira Cahaya gitu. Jadi 08 sekian gitu. Mira Cahaya, ya. Kita taunya Mira Santika. Mira Lesmana. Sekarang itu lagi. Soneta nih. Jadi Bu Atalia nih ternyata keren juga ya. Iya. Ya. Istri yang peduli dengan suaminya dan akhirnya dia bisa mendibang sendiri. Membuka sendiri. Hoax semakin marak kakak. Ya. Terima kasih Bu Atalia. Diundang sini dong. Iya, kita undang ya. Kita undang ya. Iya, Oke. dong. Pasti Bu Atalia senang deh kalau kita undang. Karena dia ternyata punya kepedulian tentang informasi hoax walaupun ya. itu terkait dengan dan ternyata kita sendiri bisa sebenarnya mencari Ya. kebenaran informasi itu bisa ya. Bu Benar. Atalia kan juga bukan ahli-ahli banget kan ya. Gitu. Tapi ini Mira Santika, Mira Santika. Mira Cahaya. Mira Cahaya ini ternyata ada orangnya berarti ya. Kalau akunnya pasti dikendalikan oleh orang dan di nomor ini ternyata ada beberapa dugaan penipuan. Nomor ini digunakan untuk penipuan. Itu dibongkar juga sama Bu Atalia ini. Keren nih Bu Atalia. Jadi ketika saya menundi bank ini, wah udah diselesai nih sama Bu Atalia. Ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Atalia. Semoga Ibu Lagi bisa dong, Bu. bisa main-main ke sini ya. Untuk cerita gimana caranya bisa membongkar itu. Iya. Oke. Nah, andai kata semua yang punya public figure ya, tokoh politik bisa melakukan ini, wah, membantu pekerjaan Kita ya. Kita. Iya benar. Atau ada yang pengen menyewa kita untuk membongkar informasi boleh juga. Iya. Kirim ke 0812 111 1046. Kita dengan senang hati mendibang informasi. Oke. Ridwan Kamil janjikan bantuan 30 juta rupiah per bulan untuk warga DKI Jakarta. Kita nyatakan hoax ya. Oke. Bang Ridwan belum menjanjikan uang ini ya. Jadi kita tunggu saja nanti kampanye, rencana-rencana, janji-janji beliau bersama dengan pasangan Pramono Anung Dul dan satu Udah pasangan. resmi ya? Belum kan? Udah tetap kan? Udah. Dan satu pasangan lagi Kun siapa namanya? Pongrekun dan Kun Wardana. Jadi ada 3 ya. Kalau di Jakarta kalau ada 3, kalau belum sampai 50% akan 2 putaran. Aduh, ngabisin duit aja. Berikutnya, Rame nih. Kaesang dipanggil paksa KPK.
ini lagi ramai soal Kaisang terkait dengan kepergian dia bersama istrinya ke Amerika dengan menggunakan pesawat jet pribadi yang ternyata pesawat jet itu disinyalir bukan milik Kaisang juga, tapi milik salah satu perusahaan company besar yang yang juga beroperasi di Indonesia. Ya, kita nggak usah sebut namanya lah ya. Ya. Pokoknya kalau yang suka belanja di Shopee tahu. Nah, itu diinfokan menggunakan pesawat itu dan heboh di dunia maya, apalagi ini terkait berhubungan ketika mahasiswa kampanye, mahasiswa lagi demo dan KPK sempat bertanya soal ini. Kemungkinan akan memanggil, tapi ternyata tidak jadi karena katanya Kaisang bukan pejabat publik, dia hanya anak pejabat. Jadi dan sampailah dibantah juga kan? Ya, dibantah juga. Bagaimana informasi yang benar? Tiba-tiba muncullah informasi Kaisang hilang. Ya. Hilang, ramai juga di publik, bahkan sampai ada dicari, gitu kan? Dicari. Ada yang melaporkan juga ke polisi untuk ini ada anak hilang gitu. Ternyata Mas Kaisang muncul juga di kantor PSI, bahkan kemarin sempat main bola, main futsal bersama kakaknya Gibran, gitu. Dan tiba-tiba muncul berita atau informasi Kaisang dipanggil paksa. Kalau dipanggil paksa tuh udah dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali, nggak datang baru dipanggil paksa. Nah ini bener nggak soal informasi ini? Kalau kita coba cek, ini itu tayang di salah satu akun YouTube. Nah, kalau di akun YouTube itu judulnya bukan Kas Politik. Kalau di sini, ada banyak ini berarti nih. Kalau di sini saya dapatnya di Garis Politik. Ini akunnya apa nih? Gaspol ya. Berarti banyak. Banyak ya. Saya ini dipanggil ya. Yang saya temukan itu dijemput paksa. Dijemput KPK. paksa. Ini dipanggil paksa KPK. Ini beda-beda loh, Bang. Tuh, yang benar sih dijemput paksa ya. Karena kalau dipanggil paksa gimana manggilnya? Kaisang, dipaksa. sini nggak lu? Kan paksanya gimana? Kalau dijemput kan diambil tuh. Bener. Kalau dipanggil paksa tuh ini yang saya di bank ini hampir sama ini, kayaknya hampir 11-12 ini. kayaknya yang bikin sebelahan ini. Iya. Satu tulis kata dijemput, satu lu bikin apa lagi dipanggil gitu, diserobot atau diapain lah gitu. Dan ini kan kata-kata yang bisa tren ya, di Google ya. Nah, dari penyebutan di sini yang saya tangkap itu dia menulis bukan dijemputnya bukan dipisah, tapi D dan J-nya itu dipisah, bukan disambung. Ya. Padahal jemput ini bukan nama tempat. Bukan nama tempat. Harusnya disambung. Ya. Nah, itu aja udah salah gitu. Nah, ini seolah-olah KPK mengambil paksa kan si Kaisang gara-gara cerita sebelumnya Kaisang berangkat naik jet ke Amerika dengan istrinya. Gitu. PP ya. PP nggak waktu itu? PP. Nggak, maksudnya nginep di sana, terus pulang dijemput lagi dengan pesawat yang sama. Nah, banyak videonya kan? Ya, videonya beredar. Ketika dia turun, naik Alphard, barang bawaannya langsung masuk mobil. Kalau kita kan masuk ke bea cukai dulu kan? Iya, itu barangnya nggak dicek gitu ya? Nggak Kalau di video itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, mungkin diperiksa dalam pesawat. Oh, bisa. Petugas bea cukainya ada di dalam. Ikut berarti? Ikut ya. Atau di dalam mobil? Iya, mungkin. Tahu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dari situ muncullah narasi ini yang disampaikan oleh Garis Politik sama Gaspol ini. Dan dia mengutip banyak sekali ya dalam tayangan ini dia mengutip salah satu berita yang dibacakan kira-kira yang dibacakan berita media online yang dibacakan itu judulnya kira-kira begini judulnya. Kirim utusan klarifikasi Kaisang, KPK disentil Bonyamin Saiman. .2 aneh kalau mereka mendatangi. Nah, berita ini dibacakan oleh narator mengantarkan judul ini, peristiwa ini. Jadi seolah-olah sebenarnya di kutipannya nggak ada. Ketika Kaisang jemput paksa, nggak ada. Gambarnya tidak ada gambar penjemputan paksa ya. Nggak ada gambarnya, nggak ada pernyataan dari KPK kalau dia dijemput paksa
Nah, sampai selesai itu nggak ada. Hmm. Jadi video ini tidak bisa membuktikan ada proses jemputnya, tidak ada proses dipanggil paksanya, nggak ada. Nah, dan ketahuan Kaisang bermain bola, masih bermain bola. Ya, masih bermain bola. Futsal, kan. Dan KPK pun terakhir hanya mau kirim surat tapi nggak tahu alamatnya tuh awal-awal. Sampai disebut hilang. Hilang. Terakhir KPK bilang tidak jadi memeriksa kan? Ya, karena dia bukan pejabat Karena bukan negara. pejabat negara. Padahal ada jurisprudensi anak sekretaris MA ya, Nur Hadi. Nur Hadi. Dia terbukti melakukan gratifikasi Ya. melalui menantunya kan. Ya, Oh, benar-benar. ini bisa, ini nggak bisa. Itu catatan dari kalau nggak salah pengamat hukum dari UGM. Loh, yang ini kok bisa? Kenapa ini nggak bisa? Katanya. Dia membantah lagi pernyataan dari pembelaan dari KPK ini. Saya pernah datang ke salah satu pernikahan pejabat publik, dapat souvenir. Souvenirnya iPod gitu. Jumlah tamunya ratusan, banyak sekali di satu gedung, di satu hotel. Sebut aja namanya Hotel Mulia lah. Bukan inisial ya. Mulia Kacau sekali ini. ya. Iya. iPod ya. Wah, keren banget tuh zaman dulu kan. Mewah banget kan. Saya nggak terima. Cerem kantor. Enggak, saya balikin ke istri saya. Oh. Kita dipalakin namanya. Cuma memang dia nggak minta amplop. Kita nggak boleh ngasih amplop, masih nggak boleh gitu. Transfer ya. Jadi dia yang ngasih gitu. Jadi kita nggak boleh ngasih amplop, nggak boleh bawa ini gitu. Ada keterangannya, kami tidak menerima Iya, amplop. kami tidak menerima amplop Atau bingkisan apapun. apapun. Mulia sekali. Mulia sekali. Makanya bikinnya di Hotel Mulia tuh saat itu. Kita nggak diundang ya, Bang ya? Ya kalau yang banyak hadiah mah jangan lah. Oke, Kaisang dipanggil paksa. Nggak terbukti di KPK ini kalau dilihat dari video di YouTube Gaspol maupun di Garis Politik itu tidak ada bukti ada penjemputan paksa dari Kaisang. Jadi gambarnya tidak mempunyai apa-apa, dan dari data yang kita punya KPK memang belum melakukan panggilan ataupun memberikan statement yang memaksa Kaisang untuk datang ke KPK. Jadi kita nyatakan tuh hoax ya. Oke ya. Oke. Mas Kaisang, sekali-sekali mampir ke sini boleh lah. Kita kasih ruang untuk, jangan lupa bawa pisang juga, sama bawa gula sekali-sekali biar kita bisa menikmati juga. Martabak kalau dulu. Martabak, narkobar gitu kan. Kalau ada boleh lah. Masih ada nggak sih ya? Masih ada nggak? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Oke. Mungkin pindah ke bawa ke Amerika. Iya mungkin. Ya nggak tahu kita. Kita nggak tahu juga. Saya belum pernah nyobain juga. Tapi kalau gula saya pernah nyobain. Gula Jawa. Oke. Peringatan, ini info berikutnya nih ya. Peringatan ID terhadap wabah pengerasan otak hingga diabetes. Gara-garanya apa nih? Ini itu adalah hoax yang beredar di zaman saya masih pakai BlackBerry, Pak. Iya. 2010. 2010 tuh ya. Itu masih jadi barang mewah tuh BlackBerry tuh ya. Pinnya berapa? Iya. B2 sekian. Iya. Pokoknya orang kalau pakai BlackBerry zaman dulu tuh udah keren banget udah. Apalagi wartawan pakai BlackBerry tuh, waduh. Pada waktu kita masih pakai Nokia. Iya, dulu saya liputan di SDM pakai Nokia 9300 yang suka dipakai depart, udah canggih banget. Tiba-tiba teman saya datang, dia di mana tuh? Media asing ekonomi Bloomberg. Udah pakai BlackBerry. Dahsyat bener. Ini kenapa muncul lagi isunya? Ini dulu dia beredar di SMS sama di BlackBerry Messenger. Ya. Nah, sekarang dia beredar di akun-akun WhatsApp. Lebih luas. Dia ada yang nyalin, dipindahin ke akun WhatsApp, di grup-grup WhatsApp, di Facebook. Saya nemukannya di Facebook dan WhatsApp gitu. Ya. Dan ini kira-kira narasinya begini. Tolong disebar, mohon Ikatan Dokter Indonesia menginformasikan bahwa saat ini sedang ada wabah pengerasan otak. Saya nggak tahu ya pengerasan otak seperti apa. Nah, hindari minuman-minuman berikut. Nah, ada nama-namanya tuh? Ada nama-namanya. Bla 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 gitu ya. Rata-rata itu adalah minuman kemasan kuat energi dan segala macam. Oh, iya, sejenisnya iya. Energy drink lah ya. Ya, energi untuk
ada yang bilang itu untuk menguatkan stamina dalam bekerja, minum itu. Nah, kira-kira itu. Nah, daftar ini itu menyebar di grup WhatsApp, di akun Facebook, di grup-grup. Nah, ini tentu meresahkan karena apalagi dia mengklaim namanya ID gitu. ID kita tahu itu Ikatan Dokter Indonesia. Nah, dari situ kita balik aja informasi ini, kita flashback di 2010, 2015 pernah dijelaskan oleh ketua ID zaman itu namanya Zainal Abidin. Ketua ID 2012, ini zaman dulu banget ini. Zaman dulu banget ini. Zaman dulu banget itu ketika presidennya SBY waktu itu kalau nggak salah nih. Nah, dia membantah ini nggak ada. Memang di sana dijelasin, dia menjelaskan bahwasannya ada jenis pemanis ya, namanya itu adalah aspartam. Nah, pemanis ini yang di beberapa negara itu diatur penggunaannya karena kalau melewati kadar tertentu itu berbahaya. Ya. Nah, di Indonesia itu boleh dengan kadar tertentu. Diatur kadarnya. Nah, kemudian memang ada WHO memang menyatakan aspartam ini mempunyai sifat karsinogenik, berpotensi ya. Tapi kadar tertentu gitu ya. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan dari ini disampaikan. Tetapi si Zainal Abidin membantah karena kadar yang digunakan itu sudah seizin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan POM ya? Badan POM. Oke. Karena kan sebelum beredar barangnya diuji dulu kan di laboratorium BPOM. Baru kemudian diedarkan. Dari yang nama-nama beredar juga udah zaman dulu banget nih ya. Iya. Udah apa nih, ada Frutilo. Mungkin udah nggak ada kali Frutilo. Itu ada Marimas, bukannya spa itu ya? Marimas gitu. Marimas. Oh, itu Monggo Mas ya? Monggo Salah. Mas. Tempatnya Bang Asnil dulu ya. Bagai ini langganan kayaknya. Ini adanya di akun apa ini? Aku nemukannya di Facebook. Di Facebook sama Namanya Titioka Aron itu. Di sini Ujista. Oh, ada banyak. Ada banyak berarti ya. Ini teman-teman News dapatin beda lagi nih. Kenapa beredar lagi sih nih? Oh, Karena narasi kesehatan. iya, itu, karena memang sekarang orang lagi aware tentang banyaknya gula di makanan. Kemarin saya dapat Instagram dari orang bahwa ada pakar gizi datang ke salah satu minimarket. Terus dia bilang gini, saya ke minimarket dari ratusan produk, saya hanya bawa 7 yang benar-benar layak untuk dimakan. Ya. Kalau menurut saya tuh agak berbahaya sih ya. Karena kita belum tahu kapasitas dia. Tiba-tiba dia mengklaim bahwa ini yang layak dimakan. Kemudian dia sebut nama-namanya. Kan kita nggak tahu, jadi kan dia lagi mempromosikan sesuatu. Karena ada yang dia sebut itu, yang saya pikir justru kandungan gulanya banyak. Sebenarnya gitu. Jadi memang kita mesti berhati-hati dengan informasi yang beredar di sosial media, kecuali itu keluar dari pakar atau lembaga yang memang otoritas ada di bidangnya. Salah satunya adalah Badan POM itu gitu. Dan kalaupun ID itu tidak boleh mengumumkan nama-nama produk yang dianggap tidak sehat karena bukan kapasitas dia. Yang bisa mengeluarkan itu adalah Badan POM. Kalau Badan POM bilang iya, oke ya, berarti itu masih aman dikonsumsi. Dan produk itu ada kode serinya kan, ada kode dari BPOM itu biasanya ada MD, ML gitu ya. Nah, ML itu impor kalau nggak salah ya. MD dalam negeri. Nah, jika edaran itu ada dan dicek di situsnya ada, itu berarti itu BPOM sudah menyatakan itu aman dikonsumsi. Ya, tapi memang ada usulan juga kemarin sebaiknya produk yang mengandung gula berlebih itu ada seperti rokok. Jadi kalau rokok itu kan tarnya berapa, terus ada gambar orang lagi sakit. Nah, diabetes juga begitu katanya. Makanan ini mengandung gula, terus bahaya diabetes tuh ada gambarnya, ada ininya. Jadi orang bisa berhati-hati gitu. Karena memang diabetes sesuatu silent killer yang paling marak di Indonesia. Karena diabetes itu bisa kena jantung, bisa kena paru, bisa kena ginjal, macam-macam ya gitu. Tapi untuk hal ini, bahwa ID mengeluarkan daftar nama ini itu sebenarnya nggak begini ya. Ini berita udah lama sekali ya. Oke. Sudah dibantah 2012. Oke, peringatan ID terhadap wabah pengerasan otak hingga diabetes yang beredar saat ini di Facebook dan juga di WA kita semua dengan menyebutkan nama-nama produknya itu kita nyatakan hoax ya. Oke ya.
Kalau perusahaannya. iya kasihan karena mereka sudah mengikuti aturan dari BP POM. Yang penting udah ikuti aturan. Soal kita beli atau tidak itu tergantung dari kondisi kesehatan kita masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa juga bilang bahwa semua produk itu tidak benar. Ya, nggak wise juga. Terakhir ini soal kemarin kunjungan Paus Fransiskus yang cukup menghebohkan. Paus Fransiskus ke Indonesia untuk sarankan berkati pernikahan sesama jenis. Nah ini gimana nih, Neil? Ya, ini di Sindonis yang di-mention di sini ya. Ini memang menceritakan mengambil kedatangan Paus dan dia mengambil informasi lama yang pernah diberitakan oleh Sindonis. Nah, ini adalah berita lama yang kemudian tayang 2023. Ini berita 2023. Jadi posisi Paus waktu itu memberkati orang yang menikah, tetapi bukan membenarkan sesama jenisnya. Ya. Dalam konteks ini, dalam berita ini ketika saya baca gitu ya, kira-kira menjelaskan pernyataan Paus itu tidak terkait dengan kunjungan ke Indonesia, yang jelas ini. Ya. Jadi Paus itu berkunjung ke Indonesia bukan terkait dengan pernyataan ini. Dan kemudian kunjungan Paus pada 3 sampai 6 September kemarin itu adalah untuk apostolik. Ini disampaikan oleh juru bicaranya Paus Fransiskus, dan ini adalah terkait dengan hubungan kedua negara Indonesia dan Vatikan. Dan ini merupakan kunjungan persahabatan, bukan pernyataan terkait pembenaran adanya nikah sesama jenis. Itu yang dinyatakan oleh Paus Fransiskus. Kemudian jika ada narasi seperti datang ke Indonesia untuk menyarankan gereja Katolik memberkati pasangan sesama jenis, itu tidak benar. Ini beliau datang ke sini bukan untuk itu. Namun gereja masih menganggap hubungan tersebut berdosa kalau dari berita ini. Ya. Karena berita ini tayang 2023. Dan Paus dalam konteks memberkati orangnya, tapi bukan membenarkan atau menyarankan gereja membenarkan pasangan sesama jenis. Itu beda konteksnya Beda berarti itu ya. konteks. Ya. Jadi intinya adalah Paus memberkati orangnya, bukan membenarkan pernikahan sesama jenisnya dalam konteks berita ini. Ini berita lama 2023. Ini ada di Twitter apa di Instagram? Facebook. Di Facebook ya. Di Facebook. Akunnya Zizian ini dia. Waduh, banyak banget yang ketemu. Banyak ya? Tadi aku cek ada 4 akun yang menyebarkan dengan narasi yang sama. Inilah misi Paus datang ke Indonesia melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan para munafikun beramai-ramai cium tangan Paus. Jadi seolah-olah Paus datang ke Indonesia membawa misi itu. Masih itu. Padahal beliau datang ke sini membawa misi perdamaian, membawa misi persahabatan, toleransi, dan itu disampaikan ketika beliau ada di sini. Dan kesederhanaan. Satu lagi itu, karena ada juga yang ngikutin beliau pakai Toyota Zenic. Ya. Di rumah saya juga punya Toyota Zenic, cuman saya nggak pakai aja. Saya punya di showroom, tapi punya orang. Jadi ya jangan sampai kemudian kita menyampaikan informasi yang salah gitu ya. Karena kasihan yang merasa ini captionnya sebenarnya benar gitu ya. Tapi ini konteksnya bukan Paus datang ke sini kemarin, bukan itu. Gitu. Dan nggak usah lah nyebut-nyebut kaum munafikun ya, karena kita kan juga belum tentu kita juga lebih benar dan lebih bersih juga dari mereka juga gitu. Jadi kita belum tentu bersih juga. Iya kan? Gitu. Kita cuman karena kasih sayang Allah aja nih aib kita ditutupi kan. Jadi jangan suka jadi polisi akhlak juga, karena yang ada cuma akhlak digital di Trijaya. Keren, masuk. Jadi sebenarnya Paus sendiri sangat menghargai keberagaman ya. Bahkan kalau dilihat dari pernyataan beliau, jangan menghakimi orang-orang yang katakan melakukan pernikahan sama jenis itu, walaupun gereja tidak membenarkan itu. Oke. Paus Fransiskus ke Indonesia untuk sarankan pernikahan sama jenis kita nyatakan hoax ya. Oke. Karena secara gereja secara umum tidak membenarkan nikah sama jenis, tapi ya namanya manusia ya
berkati juga gitu sebagai manusianya. Oke, Bang Asnil, ada 8 hoax. Hari ini kita sudah monitor dan semuanya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman dalam melihat dan membaca informasi yang beredar. Jadi kita bagian dari edukasi juga. Ya. Kalau ada informasi yang kira-kira dari judulnya juga udah ngaco, hurufnya juga salah, kemudian kelihatannya bombastis, itu nggak usah dibaca. Apalagi Anda sebarin karena udah pasti itu hoax. Kalaupun benar, pasti di bawah-bawahnya itu mengandung informasi yang salah, itu berbahaya buat masyarakat. Karena informasi yang hoax itu bisa membuat penderitaan, bahkan ada yang meninggal dunia, konflik. Karena itu di beberapa daerah juga itu gara-gara hoax akhirnya jadi satu kampung berantem gara-gara hoax. Oke, Bang Asnil, thank you. Terima kasih Bang Ep. Semoga bermanfaat buat kita dan teman-teman. Tetap di Viral Tapi Hoax bersama saya Gaya Penuh Sigit. Sampai jumpa di Viral Tapi Hoax berikutnya. Bye bye.